Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi. Saya Caca Anissa. Setelah proses yang cukup panjang bahkan penuh drama, akhirnya DPR membatalkan pemirsa pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang mana saat ini menuai polemik. Kita tahu bahwa pasca putusan MK 60, semua mata ditujukan kepada putusan ini dan berpikir bahwa nantinya Pilkada 2024 akan merujuk kepada MK 60. Sempat ada upaya pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada namun dibatalkan hari ini. Dengan judul Rapat Paripurna Batal, DPR pun ikut putusan MK. Kita mulai Dua Sisi bersama saya, Caca Anissa. Itu dia pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa DPR akan mengikuti putusan MK 60. Apa implikasinya untuk Pilkada 2024 pemirsa, itu akan saya bahas di Dua Sisi malam hari ini. Di studio TCI sudah hadir 3 narasumber saya. Saya masih menunggu 1 narasumber dalam perjalanan menuju studio. Saya akan sapa di sebelah kanan saya dan Mbak Titi Anggra ini sebagai pakar hukum tata negara kita. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Kodari, pengamat politik kita, dan halo. Di ujung sana juga sudah ada Bang Margarito Kamis yang hadir benar di hari Kamis ya. Hari Kamis ya? Oh iya, cocok. Ya, cocok ya. Baik, sekarang saya akan menuju ke Mbak Titi. Mbak Titi, saya tidak ingin menambah-nambah. Apa yang bisa Mbak Titi maknai proses dari putusan MK 60 hingga proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang batal kita putuskan hari ini? Iya, kalau kita refleksikan ini betul-betul buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga ya. Walaupun ya sebagai orang yang selalu positive thinking, selalu ada hikmah di balik segala sesuatu. Energi, tenaga, dan semua yang berlangsung di balik itu kan pakai biaya, tidak gratis. Dan itu semua pajak kita, pajak rakyat. Kalau sejak awal kita sebagai negara hukum berkonstitusi dengan patuh, betul-betul taat pada nilai-nilai yang menjadi panduan kita kan negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi juga dijalankan atas supremasi konstitusi. Nah kalau sejak awal teladan itu dijalankan, dipraktikkan, diikuti oleh para legislator kita, tidak perlu kita akan kemudian mengalami dinamika yang terus terang ya, berapa banyak itu akhirnya tenaga yang harus kita keluarkan, dan juga energi yang harus kita habiskan untuk memperjuangkan segala sesuatu yang sudah terang benderang. Kan sudah dijelaskan putusan Mahkamah Konstitusi, ada ahli konstitusi di sini, Pak Margarito Kamis, yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pembelajar hukum, final, mengikat, erga omnes, berlaku serta-merta. Dan putusan Mahkamah Konstitusi bukan sesuatu yang baru di dalam praktik ketatanegaraan kita. Tiba-tiba sebuah institusi organ negara mempertunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa kemudian diinterpretasi ulang. Nah ini pembelajaran hukum seperti apa begitu. Jadi satu sisi tentu kita bersyukur bahwa ada putusan nomor 60 dan nomor 70. Bagi kami sebagai orang yang menekuni isu demokrasi, sebagai warga negara, sebagai pemilih yang akan nanti memilih gubernur di Provinsi Banten, wali kota di Kota Tangerang Selatan bersama Mbak Caca, tentu berharap pilihan-pilihan politik itu adalah pilihan yang terbaik, menawarkan keragaman politik, bukan orang-orang yang kok mentoknya itu-itu saja padahal kita punya kader-kader partai yang kita tahu bisa diusung oleh partai. Jadi makanya saya menyebut putusan MK nomor 60 ya terutama bagai oase di tengah kemarau demokrasi. Bagai angin segar, bagai air yang menyuburkan praktik demokrasi kita. Tetapi kemudian ketika ada putusan balik ini dan juga bagaimana kita diperlihatkan ya, ternyata membahas undang-undang itu nggak serius-serius amat kok. Baru mau berkomentar anggota DPR sudah di stop. Baru kemudian mau mendalami sebuah isu, ini urusan negara ya. Kita putuskan ya ketok palu, kok begitu amat begitu. Jadi memang sebagai warga akhirnya kita belajar ya teman-teman, yang namanya hak itu tidak pernah jatuh dari langit.
yang namanya hak itu memang harus kita perjuangkan dan kita harus bekerja keras mempertahankan itu. Tapi pendapat Pak Dasko tadi, walaupun beliau wakil ketua DPR, saya kira kita tetap harus alert nih ya, tetap harus berjaga. Karena harus ada keputusan resmi dong itu batal. Keputusan resmi itu ya harus ada hitam di atas putih. Walaupun sebagai publik tentu kita memegang omongan dari Pak Dasko. Kan integritas, kredibilitas itu dari apa yang diucapkannya. Oke, terima kasih Mbak Titi. Ini di sini sudah hadir ya di studio TCI Bang Adi Praitno yang sudah bersama kita di sini. Ini saya akan sapa terlebih dahulu Mas Adi Prait. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, ini meramaikan suasana yang ada di sini. Kalau tadi Mbak Titi mengatakan bahwa pembahasan yang sempat dikebut dalam sehari oleh Badan Legislasi DPR, tapi kemudian batal disahkan di hari ini dianggap buang-buang waktu. Sekarang saya ingin ke Bang Margarito. Bang Margarito, marilah kita melihat ini dari sisi yang cukup konstruktif dari sudut pandang DPR. Betul memang proses legislasi undang-undang ada di DPR. Boleh tidak bahwa DPR berupaya untuk membahasnya meskipun memang terkesan sistem kebut semalam ya Bang? Bagaimana? Tapi akhirnya batal di hari ini. Nomor satu begini, kan udah batal tuh. Tidak dilanjutin lagi, jadi apalagi yang jadi soal. Satu ya. Yang kedua begini, kalau kita bicara rule of law, ada dua soal. Satu, Anda mesti cek elemen prosedur dan Anda mesti cek elemen substansial. Satu. Yang kedua, yang ketiga, kalau Anda belajar rule of law, negara hukum, tidak ada wewenang atau wewenang semua lembaga negara, apapun namanya itu, hanya berasal dari dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sekarang mari kita cek. Pasal 24C ayat 1 itu bilang, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat penal untuk menguji, bukan untuk membuat norma. Titik situ deh, garis panjang tuh. Cek aja nih yang putusan Mahkamah Konstitusi yang jadi ribut-ribut sekarang ini atau gaduh sekarang ini. Bikin norma nggak tuh? Dia bikin norma. Dia ambil orang punya pekerjaan, punya wewenang. Wewenang dia cuma tulis suruh uji. Uji itu berakhir dengan sah atau tidak sah. Mau senang atau tidak senang karena begitu teksnya. Nah, itu satu. Putusan final itu bukan tidak ada mengikat, tapi konsekuensi dari final mengikat. Final mengikat itu bermakna bahwa tidak ada judiciary challenge atau judiciary proses yang untuk challenge. Tidak. Nggak ada, nggak bisa di challenge lagi. Ya sudah begitu dia putus, ya sudah final. Karena nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, nggak bisa bla 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 bla. Kalau di PN kan bisa itu. Jadi dia final. Karena dia final maka serta-merta menjadi hukum. Karena dia serta-merta menjadi hukum, dalam sistem hukum kita dia ikat siapa saja kecuali kambing, kecuali kerbau misalnya. Itu nggak bisa karena hukum itu hanya ditujukan pada perbuatan orang, tidak ada ditujukan pada yang lain-lain. Jadi itu doang. Nah sekarang kalau DPR menggunakan wewenangnya, terus apa yang salah? Cuma memang tadi saya bilang gitu ya, dari rule of law ada dua soal, ada substansi dan ada cek elemen substansial dan cek elemen prosedural. Karena kalau kita cek elemen prosedur, satu di antaranya tindakan-tindakan organ negara itu by prosedur. Dalam kasus ini, pagi tadi kalau nggak salah ya, pagi tadi apa? Pagi tadi kalau nggak salah saya bilang, sejauh yang saya cek terlihat ada masalah dari segi prosedur. Sejauh yang saya cek terlihat ada masalah. Baik. Yang empat, terus begini, ini kan sekarang ini kan sudah tidak mungkin lagi. Dengan atau tanpa Pak Dasko tadi ngomong itu, saya menghitung tidak mungkin undang-undang ini akan lahir. Mengapa? Besok Jumat, belum paripurna. Katakanlah kalau mau dilanjutin besok nih. Tidak mungkin paripurna di hari Senin, terus hari Selasa jadi undang-undang. Tidak mungkin. Jadi ya udahlah. Konsekuensinya yang pakai sebagai dasar adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Yang saya berpendapat gitu ya, sekali lagi sebentar ya. Dengan atau tanpa PKPU, putusan itu berlaku dasar karena tidak diubah maka dia berlaku. Dengan atau tanpa PKPU
dapat beralasan secara hukum digunakan sebagai rujukan untuk tindakan-tindakan hukum berikut dalam kaitan dengan pilkada itu. Kurang lebih begitu. Baik, sudah cukup jelas ya dari dua pakar hukum tata negara kita bahwa Pilkada 2024 akan merujuk kepada putusan MK 60, itu artinya bahwa banyak partai, banyak calon nanti akan bisa masuk kontestasi politik di Pilkada 2024. Implikasi politiknya seperti apa? Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, dengan batalnya rapat paripurna hari ini kembali kepada putusan MK 60, lantas implikasi politik seperti apa? Bang Kodari, ini apa kemudian akan terjadi dalam peta politik ke depan? Saya kira secara garis besar tidak banyak perubahan sebetulnya. Walaupun misalnya PD Perjuangan mengatakan dengan aturan yang ada potensial 150 kotak kosong. Saya kira ya mungkin di atas kertas ya barangkali. Tetapi sesungguhnya karena ini sudah mendekati pendaftaran, maka konstelasi politik itu sudah berjalan sangat jauh. Walaupun kemarin misalnya belum ada wacana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR, artinya posisi masih keputusan Mahkamah Konstitusi, itu PKS pun sudah keluar pernyataan bahwa ya sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Artinya PKS pun tidak mungkin mengajukan calon yang lain, walaupun akibat dari keputusan MK tersebut, PKS misalnya bisa mengajukan calon sendiri gitu. Jadi saya kira sebetulnya implikasi politik dari berlakunya undang-undang atau berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin tidak sedramatis seperti yang diduga orang. Ya walaupun kemudian memang yang bisa berubah itu konstelasi di daerah yang paling banyak mendapatkan liputan dan sorotan, yaitu Jakarta. Di mana per hari ini ya kalau betul tidak ada revisi Undang-Undang Pilkada, maka PDI Perjuangan yang tadinya sendirian tidak bisa mengajukan calon, bisa mengajukan calon. Jadi pertanyaannya sekarang udah geser nih. Apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies, yang menurut saya akan menjadi kejutan yang lebih besar daripada keputusan MK, dan rencana revisi Undang-Undang Pilkada, ya, atau dia akan tetap mengajukan kadernya sendiri, seperti Ahok misalnya. Nah, saya mau mengatakan begini, sebetulnya karena sudah tidak perlu berkoalisi lagi, apa alasan PDI mau mengajukan Anies? Karena dia bukan kader. Sementara kadernya sendiri berulang-ulang kali dikatakan surveinya cukup tinggi, mendapatkan dukungan masyarakat yang luas di Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Begitu, Cak? Menarik ya, bahwa tidak terlalu banyak nanti peta politik akan berubah. Tapi Mas Adi Praetno punya pendapat lain tidak? Bisa jadi nggak sih kalau Kim Plus ini tidak akan sesolid sekarang? Karena partai politik di dalamnya akan berhitung kalau kita bisa mencalonkan calon dari partai kita, kenapa tidak? Ya, kalau saya agak sedikit berbeda bahwa konstelasi politik akan berubah secara signifikan. Terutama partai-partai yang awalnya dikucilkan ini punya kesempatan untuk bisa mengusungkan calon. Sebut saja misalnya PDIP, ini kan kesannya di berbagai tempat nggak diajak dalam koalisi Kim Plus, di Jakarta, mungkin juga di Banten dan di tempat yang lain. Oleh karena itu yang saya sebut berubah itu adalah ketika misalnya dipersepsikan PDIP itu tidak akan mengajukan di sejumlah tempat karena dia kurang kursinya, ya saya kira dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan DPR membatalkan revisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada, maka PDIP punya kesempatan atau partai yang lain juga punya kesempatan untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan wali kota. Nah problemnya misalnya kalau dalam case di Jakarta, apakah betul PDIP itu akan usung Anies? Bagi saya opsinya harus dengan Anies kalau untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau melihat argumentasi elektabilitas Ahok memang runner up tapi mentok suaranya. Enggak ada tambahan dari ceruk pemilih yang lain. Berbeda dengan Anies yang saya kira captive marketnya jauh lebih terbuka dan mendapatkan expose untuk mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Problemnya adalah apakah jarak ideologis antara PDIP dan Anies Baswedan itu bisa dihilangkan dalam seketika hanya karena pilihan mentok. Ini kan pilihan mentok ya. Satu sisi PDIP itu butuh orang yang kuat melawan Ridwan Kamil dan pada saat yang bersamaan Anies butuh partai. Dan hari ini yang belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono hanya ada di PDIP. Pilihan mentok ini yang saya kira akan menghilangkan sekat-sekat ideologi antara Anies dan PDIP. Atau di tempat yang lain, di Banten. Konon Golkar sedang merevisi dukungan politiknya ke Airin yang punya elektabilitas yang tinggi. Apakah mau PDIP misalnya menyediakan kartu
sebagai syarat untuk Airin bisa maju dalam pilkada. Kalau itu yang dilakukan menurut saya mantap, Cak. Jadi karena borong partai itu terjadi di berbagai tempat, provinsi, kabupaten dan kota, nggak bisa maju karena ambang batas, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin partai-partai yang dikucilkan itu menawarkan tiket untuk bisa maju. Siapa tahu misalnya kalau Airin tertarik dan nggak diusung oleh Golkar, PDIP minat maju ini bareng, bisa melawan dengan Andra Soni. Mbak Titi dan Caca sebagai orang Banten kayaknya ngangguk-ngangguk aja ini, oke gitu ya. Atau di tempat yang lain, di tempat saya ini kan hampir juga melawan kota kosong. Di situ yang petahana PDIP. Ada partai-partai yang lain yang selama ini tidak cukup untuk mengusung calon sebagai calon bupati, itu bisa usung, seperti PKB dan seperti P3. Itu artinya apa? Partai politik yang selama ini terkesan tak punya teman, dikucilkan, karena misalnya dia adalah partai politik yang duafa, nggak punya logistik, dengan adanya peraturan yang baru ini punya kesempatan untuk bisa bertanding. Hai partai politik, ingat bahwa Anda itu bikin partai tujuannya adalah untuk memproduksi calon pemimpin, bukan hanya menjadi pelayan kekuasaan. Bang Kodari, boleh ditanggapi. Jadi sebenarnya apakah akan membuat situasi konstelasi koalisi ini akan chaos? Karena waktu tinggal beberapa hari lagi loh. Iya, sebetulnya begini, PDI Perjuangan itu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak, di banyak daerah dia sudah bisa maju sendiri. Misalnya seperti di Sumatera Utara, bisa maju dia dan sudah mengajukan Edi Rahmayadi. Kemudian di Jawa Tengah misalnya, bisa maju dia, kabarnya mau majukan Andika gitu. Itu sebabnya saya bilang sebetulnya kalau kita bicara daerah-daerah, terutama daerah-daerah strategis, itu tidak akan terlalu banyak perubahan. Untuk Banten sendiri memang dari kalkulasi politik, dari kalkulasi kursi partai, PDI Perjuangan bisa maju sendiri dan Airin bisa lewat situ. Tetapi pertanyaannya apakah Airin akan maju lewat PDI Perjuangan? Itu kan satu kompleksitas tersendiri. Nah, ada satu yang belum disebut oleh Adi Praitno soal Pilkada 2024. Pilkada 2024 ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena di Pilkada 2024 ini jaraknya tidak jauh dengan pemilu nasional. Nah, karena ada pemilu nasional dan berkaitan dengan penyusunan pemerintahan pada bulan Oktober, maka koalisi untuk pemerintahan yang disebut oleh Adi tadi sebagai apa tadi? Terakhir tadi dia bilang tadi? Koalisi mayoritas. Bukan terakhir. Dikucilkan. Bukan. Apa pelayanan apa tadi? Pelayan kekuasaan. Pelayan kekuasaan. Nah, yang disebut oleh Adi Praitno sebagai pelayan kekuasaan itu buat partai politik penting. Karena menjadi bagian dari kabinet, jadi menteri gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan bahwa konstelasi Pilkada 2024 itu adalah kaitannya atau satu tarikan napas dengan penyusunan kabinet ya. Dan pada titik itu ada MK nggak ada MK, sebetulnya partai-partai politik ini punya ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dilihat kalau hanya bicara pilkada saja. Tapi kita masih akan terus penasaran sampai nanti di akhir masa pendaftaran. Mbak Titi, sebenarnya DPR pada akhirnya mengamini bahwa kita akan berpatokan kepada MK 60. Perlukah bahwa ini tetap harus ada PKPU atau tetap bisa dijalankan MK 60 tersebut? Tadi sudah jelas disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini kan dia berlaku serta-merta dan juga mengikat semua. Kalau kita ilustrasikan beberapa peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, teman-teman semua mungkin juga ingat ya ada putusan 90 tahun 2023 yang kemudian dipakai dan digunakan sebagai tiket dari Gibran Rakabuming Raka. Buktinya KPU bisa mengeksekusi itu. Dan terakhir ketika KPU misalnya menerbitkan peraturan KPU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, itu konsultasinya tertulis saja. Jadi dalam hal ini tidak ada keterbatasan KPU untuk mengoperasionalisasi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang diperlukan adalah bagaimana KPU menyelesaikan perbaikan peraturan KPU, karena bisa dikatakan kan prosesnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan KPU yang saya ketahui sudah mengirimkan surat konsultasi ke DPR tanggal 21 Agustus. Sekarang untuk realisasi pernyataannya Pak Dasko tadi, itu realisasikan dong konsultasi pembahasan peraturan KPU. Kita harus tetap, makanya tadi, harus tetap berjaga, harus tetap alert, jangan sampai nanti ya teman-teman dan Bapak Ibu semua,
ketika konsultasi peraturan KPU, undang-undangnya batal tapi masuk di peraturan KPU. Nah, itu juga kita tidak harapkan. Oleh Oke. karena itu, inilah Ya. ujian juga kemandirian bagi KPU. Laksanakanlah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya, karena yang ditegakkan itu adalah pemilu luber dan jurdil, bukan untuk kepentingan kelompok atau klan politik tertentu. Baik, ini sangat menarik. Nanti Bang Margarito Kamis akan menjawabnya. Mungkin tidak, oke, kita kembali kepada MK 60. Tapi secara implisit ataupun juga eksplisit, hal tersebut termaktub dalam PKPU atau peraturan dikeluarkan oleh KPU. Sesaat lagi di Dua Sisi. Tidak untuk menambah-nambah, tapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Mbak Titi Perludem, akan kawal terus sampai nanti di akhir pendaftaran. Ketika PKPU nanti dibuat oleh KPU, kita akan harus cek pasal-pasal yang termaktub di dalamnya. Apakah benar semua merujuk pada MK 60 atau jangan-jangan ada pasal yang multitafsir tadi. Bang Margarito, mungkin tidak seperti itu yang akan terjadi. Begini, pertama begini, saya mungkin satu-satunya orang yang tidak mau KPU itu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam bikin PKPU. Why? Setuju, Bang? Kenapa? Apa bedanya ini dengan Mahkamah Konstitusi? Apa bedanya ini dengan Mahkamah Agung? Semua berstatus hukum sebagai organisasi organ mandiri. Kenapa mereka mesti mengkonsultasikan sesuatu yang mau dilakukan dengan dua organ ini? Dari segi konstitusi ya, dari segi konstitusi. Dan itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi bikin peraturan, bikin aja tuh. KPK kalau bikin peraturan bikin aja tuh. Sebagai lembaga yang mandiri. Itu secara konstitusi. Yang kedua begini, ini barang kan jelas nih di dalam amar putusan tuh. Ya, mau ngatur apa lagi? Nah supaya jangan nanti atur, tadi kayak Titi bilang itu, nanti atur dia tulis sembarangan lagi di dalam, tambah kacau lagi. Atau bikin kekacauan baru. Berarti nggak perlu PKPU, Bang? Nggak usah, kalau saya nggak usah. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan hukum tuh. Dan dia sudah tulis jelas dalam tuh. Kamu tulis apa lagi? Mau bikin apa lagi dalam? Nanti kamu tulis bikin peraturan baru, kamu tambah kurang sesuai dengan kamu punya mau, jadi kekacauan lagi. Oke, baik. Begitu, jadi kalau saya sih enggak. Kan selama ini saya berpendapat bahwa sejauh tidak ada perubahan, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu menyandang status hukum sebagai hukum dan dia sah menjadi preferensi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dan kalau kembali ke dalam kasus ini, sejauh yang saya dengar dari berbagai macam diskusi ini, kan sudah ditulis jelas tuh. Jadi kalau sudah jelas, mau ngapain lagi mau tulis-tulis lagi bikin peraturan, bikin cari-cari kerjaan aja tuh. Oke, sekarang saya mau ke Mas Adi Prayitno ya. Kita tidak tahu nanti apa akan terjadi ke depan kontestasi Pilkada 2024, siapa yang nanti akan didaftarkan pada saat pendaftaran hingga akhir pendaftaran. Mungkin tidak, upaya pencegahan, upaya untuk membuat status ini sangat nyaman, kompetisi tidak terlalu aktif gitu ya. Adem ayem saja, Kim Plus mendominasi akan terjadi, seperti itu? Begini, Caca, kalau kita sebenarnya tidak terlampau penting partai mana dan calon apa yang bisa berkompetisi, yang paling penting kita syukuri dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah partai-partai yang selama ini kesulitan mengusung kadernya bertanding bisa bertanding. Oke. Itu aja Sesimpel judulnya. itu ya? Ini adalah satu kemewahan di mana tak ada upaya untuk memborong partai sehingga pilkada itu ada kecenderungan melawan kotak kosong atau calon yang kemudian tunggal tapi tak ada lawan. Itu yang sebenarnya kita tidak ingin. Karena hakikat pemilu, hakikat pilkada dan demokrasi itu adalah pertandingan antara orang dengan orang, bukan antara orang dengan kotak kosong. Oleh karena itu, apakah kemewahan ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik yang misalnya sudah terlanjur menentukan koalisi politiknya karena tidak mendapatkan tiket, atau justru akan membatalkan misalnya gara-gara ada kesempatan untuk memajukan kader. Sebut saja misalnya PKS, kenapa misalnya dia pindah ke lain hati bergabung dengan Kim? Dulu argumennya karena nggak cukup kursinya. Apa bisa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini PKS bisa tarik dukungannya, memajukan Sohibul Iman, kader yang lain untuk maju di Jakarta. Mengingat di Jakarta itu adalah kandangnya PKS pemenang pileg di 2024. Ini kan soal challenge sebenarnya. Oleh karena itu bagi saya ke depan adalah berani tidak partai-partai politik yang selama ini misalnya kebingungan, kesulitan, tak punya partner untuk bisa bertanding, sekarang bisa bertanding. Ya. Kan esensi dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini adalah mengkonfirmasi dari keluhan begitu banyak partai politik. Mereka ngeluh dari dulu,
soal threshold ini menjadi belenggu bagi mereka. Nggak bisa memajukan kader potensial, nggak bisa bertanding gara-gara mereka nggak cukup syarat. Nah sekarang gembok itu sudah dibuka kok oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa tidak partai politik itu tidak hanya berkongsi pada satu kekuatan politik, tapi muliakan kader-kader terbaiknya, usung dia untuk bertanding, kalah menang itu urusan belakang. Bagi saya itu prinsipnya. Berarti analisisnya bahwa Kim Plus itu tidak akan sesolid seperti sekarang dengan ada putusan MK 60 begitu? Tapi kalau yang sudah memutuskan pilihan politik seperti di Jakarta, seperti di Jawa Timur, rasa-rasanya dukungan politik itu susah untuk ditarik. Tapi di tempat yang lain, yang masih ancang-ancang, masih membangun konsolidasi, membangun komunikasi, saya kira masih ada kesempatan untuk melakukan opsi-opsi lain selain berkongsi dengan di tempat yang lain. Kalau di Jakarta saya kira sudah definitif, semua partai deklarasi menyatakan dukungan. Tapi di ratusan kabupaten kota dan provinsi, partai yang masih belum menentukan pilihan, gamang, sekarang ada keindahan bahwa mereka juga bisa head to head dengan siapapun. Mau dari Kim, mau dari non-Kim, siapa saja masih bisa dilawan. Problemnya adalah bisa tidak kita tagih janji politik dari partai itu. Bahwa mereka itu adalah sebagai tempat untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Pilkada itu adalah tempat untuk menokohkan kader-kader partai. Kasihan kader partai yang sejak dia lahir, dia berkampanye, membangun visi misi, kaderisasi, tapi ujung-ujungnya tidak diusung oleh partainya. Naif sekali kalian itu kan. Kalau begini ceritanya, untuk apa berpartai politik? Mending ikut Majlis Ta'lim aja. Sekarang mungkin ya bagaimana Bang Margarito? Ini loh, saya rasa di masa akan datang ini kita mesti serius berpikir soal kota kosong itu. Nggak masuk di akal. Mengapa tidak masuk di akal? Manusia diadu dengan kota kosong dan kotak, kardus atau segala macam dan seterusnya itu. Tidak beralasan untuk menjadikan kotak kosong sebagai subjek hukum. Kalau kita jadikan lawan kotak kosong itu berarti kotak kosong itu subjek hukum. Nah, subjek hukum itu mesti dia bisa melakukan tindakan hukum. Kalau korporasi karena tindakannya dilakukan oleh wakil-wakil orang-orang pengurus-pengurus di korporasi itu. Tapi kotak kosong dia punya kepentingan apa? Karena dia tidak punya kepentingan sama sekali, jadi ini konyol kita kalau kita samakan dia dengan manusia. Sehingga menurut saya di masa akan datang kita mesti serius mikir soal kota kosong ini. Saya kira yang kedua kalau kabupaten, kalau calon provinsi, calon gubernur kayak di kabupaten di provinsi saya itu, jangan coba-coba Mas Syahrini. Karena itu laut, darat, udara semua diperlukan. Duit butuh sedikit. Gak tanggung-tanggung tuh. Baru beberapa hari saya ketemu salah satu kandidat itu, saya tanya dia, Anda itu kalkulasi Anda selesai habis berapa kira-kira kalau kita di Maluku Utara, di luar urus partai ya. Dia bilang, Pak Margarito, kalau 200 meter itu more or less. Jadi partai-partai yang jangan coba-coba hari-hari ini mendorong orang baru masuk di Maluku Utara, Bapak Gubernur. Karena duit yang dibutuhkan itu luar biasa gede. Bang Kodari, sebenarnya saya ingat persis di program sebelumnya itu waktu putusan MK 60 keluar, semua partai mengatakan kita akan hitung-hitung dulu, kita akan pikir-pikir dulu, itulah politik bahwa tidak ada yang pasti sekiranya dalam Kim Plus. Partai mana yang punya potensi untuk keluar? Bisa jadi mungkin PKS mengusung Anies kembali atau mungkin PKB itu seperti apa? Sebentar, saya buat hitung-hitungan ya. Tadi kan di Prayitno ini, wah ini akan ada perubahan. Partai-partai majukanlah kandidat Anda gitu. Walaupun setelah dengar Bang Margarito mikir juga, emang segampang itu. Penting maju-maju aja, menang kalau belakang. Pusing Bapak Belur. Karena medannya begitu berat ya, atau penduduknya begitu banyak. Jadi pada hari ini PDI Perjuangan saja, ini kalau saya nggak salah catat ya, makanya saya bongkar-bongkar nih dan saya pakai kalkulator ini. Tahap pertama dia sudah menetapkan 306 calon kepala daerah kepala daerah untuk 306 wilayah daerah. Hari ini mengeluarkan rekomendasi untuk 169 daerah. Saya tambahkan 475. Kalau total wilayah sekitar 550 itu sudah 86% gitu loh. Jadi sebetulnya ini yang saya bilang tadi bahwa proses-proses politik yang terjadi itu sudah mengerucut. Dan karena itulah kemudian kalaupun ada implikasi dari keputusan MK itu enggak sebanyak yang diduga oleh orang gitu.
Itu satu. Yang kedua pertanyaan Caca. Kira-kira partai mana punya potensi untuk keluar dari Kim Plus? Ya mungkin secara analisis saja ya. Yang paling goyah imannya dengan MK 60 ini. Per hari ini ya, Gelora yang sudah bikin goro-goro aja. Tetap masih mau bertahan nih ya. Goro-goro, Bang. Tapi kasih berkah. Iya. Goro-goro buat yang sebelah sono. Iya udahlah. Gelora yang memberikan gelora baru. Itu pun masih tetap ingin di dalam. Jadi saya belum melihat ada tondo-tondo bahwa partai politik yang sudah berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju ini, berkoalisi dengan rencana pemerintahan itu akan keluar. Saya nggak ngelihat. Per hari ini yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu, PDI Perjuangan. Dan karena itu kalau ada geliat-geliat, ya ada pergerakan-pergerakan, sumbernya adalah dari PDI Perjuangan. Masalahnya tadi kita udah hitung pakai kalkulator, PDI Perjuangan sudah 475 wilayah. Di mana lagi dia mau bergerak-bergerak? Barang ini sudah jadi, bos. Gitu. Ya, Mbak Titi ini boleh tanggapi ya. Sebenarnya dengan sebelum adanya MK 60 seakan-akan kita membuat grand design bahwa untuk Pilkada 2024 koalisi yang besar akan memenangkan kontestasi. Padahal kita tahu kalau Pilkada 2024 akan jadi pemenangnya adalah mereka paling dekat dengan rakyatnya. Karena ini konteks kedaerahan begitu cukup kental pemirsa, sesaat lagi di Dua Sisi. Ya, kembali di Dua Sisi. Lantas apa yang akan menjadi penentu kemenangan Mbak Titi bahwa dengan ada MK 60 banyak partai politik bisa mencalonkan diri? Ya, harapan kita tentu saja penentu pemenangnya adalah rakyat ya. Dan harapannya lagi bukan uang yang jadi pemenang. Karena bagaimanapun kita ingin apa yang sudah diperjuangkan ini diikuti juga keterpilihan orang yang tepat. Tapi memang ada pola yang agak bergeser, Mbak Caca. Kalau dulu calon tunggal itu di 2015 dikonstitusionalkan oleh MK karena untuk menjawab kebuntuan ketatanegaraan. Karena pilkada harus ditunda dalam jangka waktu lama kalau tidak ada solusi. Maka adalah solusi ketatanegaraan calon tunggal. Tapi kalau sekarang justru tiket yang dimiliki, pintu masuk yang dimiliki oleh partai itu justru untuk menghambat figur-figur yang menjadi pilihan konstituen. Makanya daripada bertaruh suara rakyat, lebih baik pintunya ditutup, gerbangnya ditutup. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan ini menjadi titik balik. Kembalinya partai politik sebagai institusi yang memang mencerminkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Kan kalau kemudian rakyatnya betul-betul merasa dipimpin oleh figur yang tepat, yang merasakan insentif dan manfaat itu kan semua. Jangan sampai kemudian pasca Pilkada 2024 kita menjadi tidak percaya dengan praktek demokrasi. Dan yang paling kita inginkan, pemerintahan Pak Prabowo nanti 27 November 2024 adalah agenda politik kolosal terbesar pertama Pak Prabowo. Jadi oleh karena itu kita harapkan semuanya smooth landing. Kalau smooth landing, agenda-agenda dan janji kampanye, makan bergizi gratis dan lain sebagainya mudah direalisasikan. Tapi kalau ramai terus begini, jangankan bicara soal pemenuhan janji politik, yang ada nanti eksesnya malah buruk nama baik politiknya. Mas Adi Praitno seperti apa? Ya, secara prinsip begini, pilkada itu bukan seberapa banyak mendapatkan dukungan partai politik, tapi seberapa kuat figur yang diusung itu mendapatkan dukungan pemilih. Sudah begitu banyak contoh-contoh bukti yang saya kira terkonfirmasi secara valid, calon gubernur, calon bupati dan wali kota didukung oleh mayoritas partai tapi dia kalah. Kalah oleh mereka yang figurnya populer, elektabilitasnya tinggi, dia disukai oleh rakyat sekalipun hanya diusung oleh satu ataupun dua partai politik. Oleh karena itu ini tentu menjadi kesempatan bagi partai-partai yang saya kira punya kandidat kuat, kaderisasinya juga mantap untuk bisa dimajukan. Mengingat syarat untuk menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota per hari ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat mudah untuk bisa menjadi kontestan. Jadi sekali lagi mari kita berterima kasih kepada Partai Buruh dan Partai Gelora yang menurut Bang Kodari sebagai biang huru hara. Tapi bagi kita sebagai pegiat demokrasi ini adalah barokah bagi demokrasi Indonesia. Ganti nama Partai Barokah nanti nih ya. Oke, Bang Kodari bagaimana? Ya hari ini kan kita dapat pelajaran penting lah ya bahwa ya masing-masing lembaga itu kan punya fungsinya gitu ya. Ada lembaga yudikatif pada fungsinya, ada lembaga legislatif pada fungsinya, dan jangan dicampur-campur. Istilah saya itu jangan sampai
analis atau petugas lab di rumah sakit itu juga ikut ngasih obat kayak dokter, apalagi nyuntik, bahaya itu. Bisa malpraktek nanti ya. Malpraktek gitu. Jadi ya kita kembalikan kepada porsinya. Dan ya kita lihat proses akan berjalan, mudah-mudahan akan lebih baik dan Indonesia insya Allah lebih baik-baik saja. Gitu. Bang Margarito seperti apa terakhir? Ya, ada dua hal yang ingin saya bilang ya. Pertama, sebagai orang yang belajar konstitusi, kita mesti sampaikan juga bahwa di dalam dunia ilmu hukum itu orang tidak hanya mengenal judicial activism, ada juga yang namanya judicial restraint. Nah, hari-hari ini orang cuma bicara mengenai judicial activism, harus begini segala macam. Itu juga salah itu dari segi ilmu gitu ya. Yang kedua, begini, Mbak, kalau kita telusuri memasuki lorong-lorong sejarah politik sejak dari Romawi kuno, Yunani kuno gitu ya. Saya rasa betul di Indonesia ini ada beberapa kasus spesifik yang itu sangat istimewa. Di atas semuanya, menang dan tidak menang. Nih. PT, duit, uang. Tanpa uang, segot. Orang internasional bilang masuk di itu lorong-lorong. Duit. Cek aja dalam sejarah pemilu Romawi, Yunani, cek Amerika, duit. Baik. Jadi jangan coba bilang ada satu dua kasus kecil yang ya kota kosong menang, walaupun orang yang diuji di situ duitnya gede sekali, itu betul gitu ya. Tapi dalam banyak hal, nih duit dan duit. Baik, pernyataan Bang Margarito Kamis menutup dua sisi di hari Kamis yang manis ini atas keputusan dari DPR yang batal merevisi Undang-Undang Pilkada. Kita kembali ke MK 60 untuk Pilkada 2024 yang lebih demokratis. Saya Caca Anissa menutup dua sisi. Selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh